Perkenalkan, saya Endang Susanti Simalango dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan kerja praktik saya selama 2 bulan di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah. Adapun judul yang saya buat yaitu Sistem Pemberian Pinjaman dan Pelunasan Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Anugrah. Alasan saya memilih judul ini karena sistem pemberian pinjaman dan pelunasan kredit adalah tugas utama sebagai kasir di sebuah koperasi simpan pinjam anugrah dan juga merupakan hal yang hampir wajib dilakukan sehari-harinya. Dan praktikan dapat mengetahui banyak pengetahuan mengenai kegiatan dan pekerjaan kasir yang dilakukan oleh perusahaan koperasi simpan pinjam anugrah. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Suatu bentuk usaha yang juga dapat menolong anggotanya untuk dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Pengertian koperasi simpan pinjam termasuk contoh koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selanjutnya mengenai gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Anugrah yang beralamat di Jalan Syekuro lewat pom bensin Pasir Jengkol Lamaran, Karawang Timur. Sejarah singkat koperasi yaitu koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang yang didirikan oleh Raden Ngabei Arya Wiryatmaja atau Pati Purwokerto dan kawan-kawannya. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama The Purwokerto Societehalpensparbank der Inlanders Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priai Purwokerto, yang ditujukan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Setelah itu dikembangkan oleh The Wolf van Westerhout, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Selanjutnya muncul di Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dan Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 yang menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Sedangkan untuk Koperasi Simpan Pinjam Anugrah sendiri itu berdiri pada bulan Maret 2015. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Menurut C.R. Terry 2010 menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara pada tahun 2013, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Menurut asal-usulnya, katanya dalam Widodo pada tahun 2003, kredit berasal dari bahasa Yunani, creder yang artinya kepercayaan, sedangkan dalam bahasa Latin creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut orang awam, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman. Adapun tujuan praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 2 bulan, yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata 1 program studi kerja praktek di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP Karawang. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui kegiatan perusahaan tempat di mana praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh pengalaman kerja yang sesungguhnya dalam rangka menerapkan atau membandingkan antara ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi dunia kerja. Dan praktikan dapat mengetahui banyak pengetahuan mengenai kegiatan dan pekerjaan kasir yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi simpan pinjam anugerah. Dan yang keempat, bertujuan untuk memberikan kesempatan pada praktikan untuk mengumpulkan data guna penulisan laporan kerja lapangan sebagai tugas yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana manajemen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam penulisan laporan dan artikel, praktikan menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh praktikan di tempat magang yaitu yang pertama, melayani nasabah membayar angsuran, yang kedua, membuat pengajuan pinjaman, yang ketiga, mencatat transaksi ke dalam pembukuan, yang keempat, melayani pencairan kredit, dan yang terakhir yaitu menawarkan pinjaman kepada calon anggota koperasi. Proses pemberian pinjaman kepada anggota baru. Nah, kalau untuk memberikan pinjaman kepada anggota baru harus melewati tahap-tahap berikut. Yang pertama, peminjam atau anggota baru mengajukan permohonan pinjaman, yaitu dengan melengkapi persyaratan pengajuan kredit. Nah, selanjutnya akan dianalisis atau disurvei anggota oleh accounting office atau bisa dengan kasir. Selanjutnya, akan di-ACC dan diperiksa pengajuan kreditnya oleh pimpinan. Jika persyaratannya melengkapi maka akan diterima, atau mungkin jika persyaratannya tidak melengkapi akan ditolak dan dibatalkan. Nah, jika diterima maka itu akan dilanjutkan oleh kasir untuk pencatatan oleh juru buku yaitu kasir, sehingga jika memang sudah untuk melengkapi maka akan dapat dicairkan oleh kasir. Selanjutnya untuk proses pelunasan pinjaman anggota. Nah, untuk proses pelunasan pinjaman anggota, maka kasir harus mengembalikan kartu angsuran BKM yang dilakukan oleh bagian kasir, dan nasabah harus membawa uang. Nasabah atau anggota akan membawa uang ke kantor koperasi. Nah, akan dicek oleh bagian kasir, mengecek data dan jumlah data, melakukan pencatatan pada buku piutang dan pengembalian jaminan. Nah, kalau misalnya udah, maka akan jaminan dan kartu angsuran akan dikembalikan dan proses pelunasan pinjaman anggota pun akan berakhir. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Praktik kuliah kerja magang mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang di Koperasi Simpan Pinjam Anugerah dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 7 April 2022. Selama kegiatan magang berlangsung, praktikan mengikuti aturan yang berlaku. Sistem kerja di perusahaan ini adalah 6 hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Sedangkan pada hari Sabtu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore.
Tugas utama yang saya lakukan di sana adalah melayani nasabah yang membayar angsuran. Nah, adapun tugas-tugas pendukungnya yaitu mengikuti briefing, program pencapaian marketing di lapangan, yang kedua membuat pengajuan pinjaman, yang ketiga mencatat transaksi ke dalam pembukuan, yang keempat melayani pencairan kredit, dan yang kelima menawarkan pinjaman kepada calon anggota koperasi. Adapun permasalahan yang saya temukan di sana ada dua, yaitu sistem pencatatan yang digunakan kebanyakan masih menggunakan sistem pencatatan manual. Dalam hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan yang cukup tinggi. Dan yang kedua, dalam kegiatan simpan pinjam, tidak sedikit anggota ataupun nasabah yang bermasalah pada pembayaran dan menimbulkan kredit macet. Berikutnya solusi. Kendala yang dihadapi instansi selama masa kuliah kerja magang diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, cara mengatasi kendala instansi terkait sistem pencatatan yang masih manual, yaitu dengan memberikan solusi untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, yaitu seperti buku kas ataupun smartcop yang dapat membantu menghasilkan catatan pembukuan dan laporan keuangan berstandar akuntansi yang telah disesuaikan dengan aturan laporan keuangan pada Peraturan Menteri UMKM. Yang kedua, cara mengatasi kendala yang dihadapi instansi terkait kredit macet dengan cara sebagai berikut. Yang pertama bisa dengan rescheduling atau penjadwalan kembali, yaitu dengan upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, termasuk tenggang atau grace period, termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit. Yang kedua dengan reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan atau sebagian seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran. Yang ketiga, restructuring atau penataan kembali, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan adanya praktik kerja lapangan, praktikan dapat mengetahui bagaimana tata kelola koperasi simpan pinjam anugerah serta tugas-tugas dari pengurus dan karyawan. Di samping itu, praktikan juga dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam dunia kerja sekaligus bagaimana cara mengatasi kendala dalam diri praktikan maupun di luar diri praktikan. Setelah melaksanakan kuliah kerja magang selama 2 bulan di Koperasi Simpan Pinjam Anugerah yang beralamat di Jalan Syukuro Plawat, mahasiswa menyimpulkan bahwa yang pertama, Koperasi Simpan Pinjam Anugerah merupakan koperasi yang aktif di bidangnya. Yang kedua, pola pelayanan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Anugerah terdiri dari beberapa pola layanan yang memudahkan para nasabah untuk mengajukan dan pembayaran kredit. Yang ketiga, dalam penyaluran kredit terdapat kontrol yang dilakukan oleh 3 bagian, yaitu kasir, anggota, dan juga ketua. Yang keempat, bagian yang terkait dengan pemberian hingga pelunasan kredit sesuai dengan peran dan tugasnya. Yang kelima, sistem pencatatan dan dokumen yang digunakan telah mendukung setiap proses pemberian hingga pelunasan kredit. Dan yang terakhir yaitu kredit bermasalah telah disesuaikan dengan latar belakang koperasi yang lebih kekeluargaan. Adapun saran yang boleh praktikan berikan yaitu diharapkan bagi tempat praktikan Koperasi Simpan Pinjam Anugerah melakukan agar lebih memanfaatkan teknologi dalam penginputan data agar tidak lagi dilakukan secara manual yang cenderung jika ada kesalahan di lain waktu sulit untuk dideteksi dan juga keamanannya lebih terjamin jika menggunakan teknologi seperti komputer dan lain-lain. Yang kedua, pentingnya penambahan karyawan khususnya di unit simpan pinjam karena di sanalah banyak anggota yang melakukan transaksi dan perputaran uang koperasi banyak terjadi di sana sehingga butuh tambahan tenaga kerja baru.
Demikian penjelasan hasil laporan kerja praktik saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan saya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.